Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Andika Jorgi, NPM 1708101005. Saya di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan clustering. Langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah kita harus membahas apa itu clustering. Clustering adalah suatu metode penganalisis data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk pengelompokan data dengan karakteristik yang sama ke suatu atau dalam petik wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Jadi itu adalah pengelompokan suatu data yang berbeda antara klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 seperti itu. Dan ini adalah pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan benda atau makhluk berdasarkan persamaan, ciri-ciri, dan cara hidup, tempat hidup, daerah penyeberangan, morfologi, anatomi, dan ciri biokimia. Intinya pada klasifikasi adalah pengelompokan suatu hidup berdasarkan ciri-ciri khususnya. Jadi dia itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri apa yang selama dia hidup. Di sini adalah perbedaan antara clustering dan klasifikasi. Yang pertama eh, bertujuan untuk pengelompokan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan pengelompokan-pengelompokan lain yang berjauh dari suatu ruang. Yang untuk klasifikasi bertujuan untuk memetakan suatu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, clustering dilakukan secara unsupervised, artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya pengelompokan titik tersebut. Yang klasifikasi dilakukan secara supervised, artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa yang seharusnya dilakukan oleh titik data tersebut untuk menciptakan sesuatu. Yang ketiga, domain dari sebuah fungsi clustering atau fx adalah sebuah himpunan titik data atau x sama dengan x1 sama dengan x atau jumlah x-nya pada sebuah ruangan. Yang untuk klasifikasi, domain dari sebuah fungsi klasifikasi fx adalah sebuah titik data. Ini merupakan perbedaan antara clustering dan klasifikasi. Jadi mereka memiliki ada yang sama, ada yang berbeda dari keduanya. Nah, di sini kita langsung menuju pada clustering atau closure. Yang pertama adalah ada pengelompokan. Di sini pengelompokannya beda antara klasifikasi dan cluster. Pengelompokan kalau close itu pengelompokan berdasarkan data, sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan secara ciri-ciri. Ya, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman yang clustering untuk penggunaan. Biasanya proses pengelompokan untuk tujuan pemahaman hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan sebagai summarization atau rata-rata atau standar deviasi. Pelabelan kelas untuk setiap kelompok sehingga dapat digunakan sebagai data training dalam klasifikasi supervisor. Dan tujuan klasifikasi pada dasarnya tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah, untuk memudahkan dalam membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma biasanya digunakan untuk berkali-kali. Jadi permasalahannya itu supaya tidak terus apa itu namanya pengulangan kode terus sehingga dibutuhkan klasifikasi data sehingga dia tidak tercampur dengan algoritma yang lain. Nah, jadi jenis clustering dibagi menjadi beberapa kelompok atau keanggotaan. Yang pertama yaitu menurut struktur clustering jadi dua, yaitu hierarki dan parsional. Hierarki ini biasanya ada yang namanya tree hierarchy dan partitioning. Tapi untuk yang dasar kita tidak masuk ke situ dulu, kita ke K-means dulu karena beberapa contoh itu menggunakan K-means sebagai metode penghitungannya. Yang pertama kita menggunakan closure dengan metode K-means. Yang pertama yaitu ya ini merupakan suatu algoritma di mana dia akan menentukan dengan menggunakan metode K-means. Nah, kita baca dulu aja di sini. Yang pertama tentukan jumlah cursor, alokasi ke dalam kelompok acak, kemudian tiga hitung pusat cursor atau centroid menggunakan min untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Yang kelima, kembali ke langkah 3. Jadi langkahnya itu diulangi lagi. Jika masih ada data yang berpindah cursor, jika nilai centroid di atas nilai ambang atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Ya, ini mungkin kita bingung dari sini, mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya. Oh, kita pengenalan dulu
Apa itu Kamis? Kamis adalah salah satu algoritma clustering atau pengelolaan data yang bersifat unsupervised learning, yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Fungsi algoritma ini adalah pengelompokan data beberapa klausur. Karakteristik algoritma sebagai berikut, yaitu memiliki n buah data, dua input berupa jumlah data yang berjumlahnya berkelompok. Yang ketiga, pada setiap klausur atau kelompok memiliki sebuah centroid yang mempresentasikan klausur tersebut. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari algoritma atau penerapan pengaplikasian dari Kamis. Yang pertama, kita baca dulu dari algoritma. Pemilih K buah untuk titik centroid atau titik awal. Terus yang kedua, menghitung jarak data dengan centroid, update titik nilai centroid. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sampai titik centroid tidak berubah lagi. Jadi ini yang pertama algoritmanya, kita start atau kita menggunakan centroid yang awal, ini input. Nah, setelah input dia akan proses ke sini. Ini namanya proses algoritma proses menggunakan gamin. Terus prosesnya itu ada tiga. Yang pertama itu proses menghitungnya, setelah itu menjumlahkan. Jadi dia menghitung dulu, setelah itu menjumlahkan total, terus dia dikelompokkan datanya termasuk yang mana dari inputan tadi, apakah dia termasuk kelompok A dan B. Terus apakah nanti akan bernilai true atau false seperti yang ini, dia akan dua data yang berbeda, mempresentasikan dua data berbeda atau pengulangan. Itu kan ada alokasi, kembali ke langkah 3 kan ya. Jadi dia dari sini apakah dia bernilai false atau true. Jika dia bernilai false, berarti dia akan mengulang lagi ke langkah 3. Kalau dia bernilai true, dia akan ke bawah seperti algoritma pada dasarnya. Pada dasarnya ini dia melakukan pengelompokan terlebih dahulu, setelah itu menghitung centroid dari awal. Dia apa itu namanya, melakukan input. Setelah selesai melakukan input, dia akan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dia akan diketahui datanya itu berapa saja, terus kita kelompokkan seperti itu. Dari Cummins ini kita bisa mengembangkannya menjadi tadi, menjadi apa itu, pengelompokan tadi. Kelompokannya mana tadi? Nah, pengelompokannya yang hierarki tadi, yang hierarki tadi. Jadi kita dapat pengelompokannya dari situ. Kita bisa mengambil sampel dari Cummins supaya kita bisa apa itu namanya, melanjutkan kembali ke tree, ke hierarki yang tersebut. Jadi di sini intinya pada Cummins itu, dia yang pertama itu mengambil, setelah mengambil dia menghitung melalui dua proses yang menggunakan algoritma ini. Setelah itu dia akan dikelompokkan datanya berdasarkan besar atau apanya itu, tergantung data yang diinputkan. Setelah itu dia akan bernilai true atau false. Jika dia bernilai true, maka dia akan langsung ke proses akhir. Jika dia bernilai false, maka dia akan kembali lagi ke proses, mulai proses awal atau proses ketiga di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar klasifikasi dan clause. Mungkin akan dilanjutkan untuk beberapa pertemuan ke depan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.